Strategi catur mantul Demokrat pakai kasus Lukas NMB. Katakan tidak pada korupsi. Demokrat. Korupsi. Kata ini seperti melekat sebagai sebuah brand di Partai Demokrat. Mungkin hanya di sisi korupsi inilah Partai Demokrat punya prestasi. Dengan memainkan narasi katakan tidak pada korupsi, mereka malah menggarong besar-besaran uang negara supaya bisa hidup mewah. Semua dikeruk, semua dimakan, seperti orang rakus yang takut nggak kebagian pangan. Ya, Demokrat di Papua memang memegang rekor untuk kader pejabat korup ya. Sebelumnya ada Wakil Ketua KPK Pak Alexander Marwata menyebutkan Gubernur Papua Lukas NMB telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya suap gratifikasi. Kami juga menduga, jangan-jangan kau punya uang kasih setor juga ke partaimu. Kami duga itu. Tolonglah bapak-bapak PPATK, selidiki juga apakah duit negara yang dimaling Lukas itu mengalir ke Partai Biru. Memang luar biasa sekali Partai Demokrat ini dalam mencetak bibit-bibit koruptor di negeri ini. Dan semua nama-nama yang ditangkap oleh KPK itu adalah kader dari Partai Demokrat. Coba. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Sungguh mengerikan melihat dugaan aliran dana ratusan miliar yang mengalir dari kader Partai Demokrat di Papua ke luar negeri. Namanya adalah Lukas NMB yang diduga kuat ada di dalam poros aliran ratusan miliar ini. Untuk orang-orang agak sensitif soal isu suku, agama, ras, dan antar golongan, saya akan membuka artikel ini dengan disclaimer bahwa saya tidak sedang mempermainkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini murni adalah politik yang harus kita bahas bersama-sama demi masa depan di 2024 yang lebih baik. Bapak Lukas ini adalah gubernur di Papua. Saya tidak masalahkan soal lokasinya, karena kalau bicara tentang dugaan korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dengan latar belakang apa saja. Tapi saya ingin garis bawahi adalah Partai Demokrat yang menjadi partai di mana Lukas ada di dalamnya. Orang ini adalah sosok yang menjadi gubernur dan membuat stadion dengan namanya sendiri, Stadion Lukas, di Papua yang sempat didatangi oleh banyak pemimpin negara seperti Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sampai dengan orang-orang Partai Demokrat seperti adiknya Agus yang namanya Ibas. Namun, yang mau saya tekankan adalah Partai Demokrat yang belakangan ini lagi banyak bacot soal nyinyiran mereka terhadap Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Kita melihat bahwa SBY berkoar-koar bahwa ada orang yang jahat ingin membuat 2024 hanya diisi oleh dua pasangan calon presiden. Kalaupun iya, kenapa? Padahal kita melihat bahwa ini merupakan bumerang bagi Demokrat yang saat 2009 silam membuat aturan ambang batas presidential threshold yang harus dipilih oleh 20% minimal suara partai. Ini adalah senjata makan tuan yang membuat SBY sekarang ketar-ketir dan berkoar-koar menjerit-jerit. Harus ada istilah turun gunung yang sudah dia pakai beberapa kali di sepanjang beberapa waktu tahun ini. Ngapain turun gunung? Orang mentalitasnya SBY saja sudah ada di bawah Lukas. Lukas adalah sosok gubernur yang diketahui diduga mengalirkan uang 500-an miliar kepada kasino di luar negeri. Sungguh luar biasa banget ya. Temuan PPATK ini, penetapan tersangka dari penegak hukum ke Lukas NMB ini adalah bukan hanya gratifikasi suatu miliar yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu, tapi maksudnya adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM mengatakan bahwa ada dugaan ratusan miliar yang mengalir ke kasino di luar negeri. Dari Lukas, Mahfud MD mengatakan dan mengutip data dari temuan PPATK. PPATK adalah suatu lembaga yang dapat mengetahui aliran dana kemana saja, oleh siapa saja, dengan nominal yang detail. Dijamin nggak akan bisa dapat informasi sedalam ini. PPATK adalah pusat pengolahan dan analisis transaksi keuangan. Kalau menurut Opung Luhut di kantornya, di situ ada sebuah alarm merah
yang berbunyi jika ada transaksi tak wajar berlangsung di hari itu. Saya sih percaya saja ya dengan pengakuan dari cerita dari Opung dalam Tembok apa yang laki-laki terjaring dari kasus dugaan korupsi. Saya menduga kuat kasus Lukas ini sebenarnya sudah ada sejak lama dan didiamkan untuk menjadi balasan untuk Demokrat yang seringkali ngebacot soal Jokowi. Saya jadi ingat tuh bagaimana waktu Susilo Bambang Yudhoyono ngebacot diblusukan ke daerah Jawa. Mendadak Presiden Jokowi ke Wisma Hambalang yang merupakan proyek mangkrak. Itu saya yakin hal ini terjadi dengan persis. Lagi-lagi enggak pernah belajar dari masa lalu. Jadi enggak heran ya teman-teman kalau Demokrat ini banyak menghasilkan koruptor. Ya memang begitu kok. Nah, kalau ada pertanyaan, apa sih yang paling diingat dari Partai Demokrat? Tentu jawaban masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang ingat mantan ketua umum, sekaligus menjadi partai itu ngeluarin 5 album saat masih menjabat sebagai presiden dulu. Dan ada juga yang ingat banyak banget anggota keluarga Pak SBY yang berkali-kali, mulai dari Hari Utomo yang merupakan ipar SBY, Ani Yudhoyono almarhum istri dari SBY, Ibas dan AHY, anaknya SBY. Kemudian ada Agus Hermanto dan Pramono Edi Wibowo yang merupakan adik ipar SBY, serta Sartono Hutomo yang merupakan sepupu SBY. Sehingga yang terjadi partai ini rasa PKC alias Partai Keluarga Cikeas. Namun dari sekian banyak ingatan itu, ada satu hal yang paling berkesan menurut hemat saya, yakni iklan katakan tidak pada korupsi. Ya kira-kira begitu tuh yang disampaikan iklan itu. Gelengkan kepala, katakan tidak, abaikan rayuannya dan katakan tidak, tutup telinga dan katakan tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Ya terlihat yang menjadi bintang iklan itu adalah Ibas, Anas Urbaningrum, Teresia Ebena Esteria, dan Angelina Sondah. Ya setelah menyayangkan iklan itu secara terstruktur, sistematis, dan juga masif di media, Demokrat malah korupsi berjamaah. Luar biasa ya, nggak tanggung-tanggung. 3 orang sekaligus bintang iklan katakan tidak pada korupsi itu terseret kasus korupsi. Sungguh mengerikan melihat dugaan aliran dana ratusan miliar yang mengalir dari kader Partai Demokrat di Papua ke luar negeri. Namanya adalah Lukas NMB yang diduga kuat ada di dalam poros aliran ratusan miliar ini. Untuk orang-orang agak sensitif soal isu suku, agama, ras, dan antar golongan, saya akan membuka artikel ini dengan disclaimer bahwa saya tidak sedang mempermainkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini murni adalah politik yang harus kita bahas bersama-sama demi masa depan di 2024 yang lebih baik. Bapak Lukas ini adalah gubernur di Papua. Saya tidak masalahkan soal lokasinya, karena kalau bicara tentang dugaan korupsi bisa dilakukan oleh siapa saja dengan latar belakang apa saja. Tapi saya ingin garis bawahi adalah Partai Demokrat yang menjadi partai di mana Lukas ada di dalamnya. Orang ini adalah sosok yang menjadi gubernur dan membuat stadion dengan namanya sendiri, Stadion Lukas, di Papua yang sempat didatangi oleh banyak pemimpin negara seperti Presiden Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sampai dengan orang-orang Partai Demokrat seperti adiknya Agus yang namanya Ibas. Namun, yang mau saya tekankan adalah Partai Demokrat yang belakangan ini lagi banyak bacot soal nyinyiran mereka terhadap Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Kita melihat bahwa SBY berkoar-koar bahwa ada orang yang jahat ingin membuat 2024 hanya diisi oleh 2 pasangan calon presiden. Kalaupun iya, kenapa? Padahal kita melihat bahwa ini merupakan bumerang bagi Demokrat yang saat 2009 silam membuat aturan ambang batas presidential threshold yang harus dipilih oleh 20% minimal suara partai. Ini adalah senjata makan tuan yang membuat SBY sekarang ketar-ketir dan berkoar-koar menjerit-jerit. Harus ada istilah turun gunung yang sudah dia pakai beberapa kali di sepanjang beberapa waktu. Indonesia tanah air beta pusaka abadi
nan jaya.